I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita dengan NIM 10540112352 dengan nomor urut absen 22, kelas H semester 2, program studi PGSD. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep IPS lanjutan SD dengan dosen pengampu Ibu Syamsuryati SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Di sini saya mengambil kelas 6 semester 2 tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ke-1 dengan mata pelajaran IPS terpadu. Di sini saya mengambil 4 kompetensi inti, di mana yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga dan negara. Yang ketiga memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Baik, kompetensi dasar dan indikator muatan IPS. Nah, di mana kompetensi dasarnya itu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Adapun indikatornya itu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat, menunjukkan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat, menentukan perilaku positif dan merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, membuat laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dengan benar, menunjukkan salah satu laporan tentang proklamasi kemerdekaan, membuat 3 upaya yang dilakukan keluarga untuk memaknai kemerdekaan yang diraih pahlawan. Baik, adapun tujuan yang saya ambil itu ada 2. Nah, yang pertama, setelah berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dan tepat. Selanjutnya materi, di mana ada 3 materi yang saya ambil. Yang pertama, teks bacaan yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan kewajiban gotong royong. Yang ketiga, perkiraan informasi bacaan yang sesuai dengan kata kunci pada judul. Kemudian media yang saya ambil itu buku guru tema 6 menuju masyarakat sejahtera, buku siswa tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Kemudian pendekatan dan metode yang dipakai itu pendekatan saintifik, strategi, cooperative learning, model, kontekstual teaching and learning, metode ceramah, praktik, dan penugasan. Baik, selanjutnya yang saya bahas itu mengenai kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Nah, deskripsi kegiatan yang saya ambil itu yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal. Nah, yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita.
Yang keempat, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang kelima, pembiasaan membaca dan menulis. 5-20 menit dimulai dengan guru. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan memberikan stimulus, ide, dan gagasan kepada siswa melalui gambar yang berisi tentang kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Apakah kamu rajin membersihkan lingkungan rumahmu? Guru meminta siswa mengungkapkan pendapatnya dengan percaya diri. Guru menjelaskan pengertian tentang kepedulian terhadap lingkungan. Siswa dapat bertanya kepada guru jika ada materi yang belum dipahami. Nah, alokasinya itu kegiatan pendahuluan 15 menit. Nah, yang kedua itu kegiatan inti, di mana guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Guru menunjukkan satu siswa untuk membacakan teks proklamasi secara nyaring di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. Alternatif lain, guru meminta beberapa siswa untuk membaca teks proklamasi tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa diminta untuk menyimak. Nah, seperti ini makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang saya tampilkan. Setiap siswa kemudian menulis pertanyaan dan menukarkannya dengan teman di sebelah, menjawabnya dan mendiskusikan jawabannya. Guru mengajak 1 atau 2 siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya, lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang diharapkan. Guru dapat memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memberikan komentar dari jawaban yang ada. Guru tidak menjawab langsung, namun memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Guru dapat menguatkan jawaban-jawaban yang ada. Nah, setelah siswa membaca teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, guru dan siswa membahasnya sebentar. Guru memberi waktu sekitar 3 menit. Setelah siswa menyelesaikan lembar kerja, wakil kelompok mempresentasikan jawaban di depan kelas. Guru membahas cara penyelesaian masalah dengan tepat. Guru merefleksi dan menanyakan kembali kepada siswa tentang proklamasi kemerdekaan bagi kesannya mempelajari materi ini. Guru menyuruh salah satu siswa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini, di mana catatannya itu guru memotivasi siswa agar aktif dalam kegiatan inti, misalnya bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Hasil yang diharapkan, siswa senang membaca, siswa mampu memahami isi bacaan, siswa mampu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Siswa mampu mengidentifikasi perilaku positif di masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kompetensi inti yang dibahas ini waktu yang diperlukan itu 140, alokasi waktunya itu 140 menit. Nah, kegiatan yang terakhir itu kegiatan penutup, di mana kerjasama dengan orang tua. Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi kepedulian keluarganya sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Siswa juga menanyakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk memaknai kemerdekaan yang diraih pahlawan. Siswa juga menuliskan hasil diskusi pada kolom yang telah disediakan di buku siswa. Berikut upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk memaknai kemerdekaan yang diraih pahlawan. Nah, hasil yang diharapkan itu siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. Siswa mampu menyebutkan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh guru untuk memaknai kemerdekaan yang diraih pahlawan. Siswa juga diminta menyampaikan hasilnya kepada guru dan temannya di sekolah. Nah, kegiatan penutup ini alokasi yang dibutuhkan adalah 15 menit. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, yang pertama itu bacalah teks bacaan di bawah ini dengan saksama. Yang kedua, teks bacaan yang berjudul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti yang saya tampilkan ini mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia.
Baik, kisi-kisi soalnya itu seperti ini yang sudah saya tampilkan. Kemudian soal evaluasi. Nah, di mana soal evaluasinya itu mengenai apa judul teks pada bacaan di atas, apa kata kunci pada judul bacaan di atas, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci. Kemudian apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan. Seperti itu soal evaluasi yang saya cantumkan di sini ada 4 soal. Kemudian penilaiannya itu penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, teks pengetahuan dan presentasi, unjuk kerja atau hasil karya atau proyek, dan rubrik penilaian sebagai berikut. Nah, rubrik penilaian itu seperti ini yang sudah saya tampilkan, di mana di sini juga dijelaskan mengenai pedoman penilaiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kurikulum 2013.